Halo teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat sekeluarga. Sebentar kita akan memulai kebaktian kita pada hari Minggu ini. Sebelumnya saya mau mengajak teman-teman semua untuk bersaat teduh sejenak. Ya teman-teman, kita akan bersama memulai ibadah kita di hari Minggu ini. Mari teman-teman kita bersama nyanyikan lagu dari KJ 17, bait 1 dan 3, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan hasrat sia-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami hidup seluruhnya, Tuhan Kaulah yang empunya. Dikaulah yang esa, patut dimuliakan sederhana Allah. Jemaat muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah kita, Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Dan menyertai saudara juga. Ya teman-teman, jadi tema kita di hari Minggu ini adalah ketabahan dalam berharap. Kita sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Tuhan Yesus akan bersama belajar di hari ini untuk tabah dalam menghadapi kehidupan. Selanjutnya kita akan dengarkan melalui khotbah. Sebelum itu teman-teman, mungkin selama seminggu ini atau selama hidup kita bahkan kita sering kali mengecewakan hati Tuhan. Untuk itu saya mau mengundang teman-teman semua bersama-sama membaca litani pengakuan dosa. Ya Allah, Sang Sumber Rahmat, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang menyesal dan jiwa yang memohonkan pengampunan. Ya Allah, dengarkanlah permohonan kami. Kami yang sering membohongi diri dan hati kami akan kebenaran firman Tuhan. Kami yang berlaku curang dan melukai hati Tuhan. Kami yang telah mengecewakan hati orang tua, saudara, bahkan teman-teman kami. Ya Allah, ampuni anak-anak-Mu. Dengan kerendahan hati dan penyesalan, ya Allah, berbelas kasihlah kepada kami, orang berdosa ini. Amin. Yesus, Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Jemaat muda yang dikasihi Tuhan, untuk setiap kita yang sudah mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita, kini
Dengan bangkit berdiri, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Daniel 9 ayat 9 sampai 10. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan pengantaran para nabi dan hamba-hambanya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Ya teman-teman, sebentar kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita bersama mempersiapkan hati kita dengan nyanyian dari KJ 445, Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam pagi merekah dalam derita dan kemeluh. Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap kemeluh. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah, setiamu kokoh selamanya. Mari teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan, dengan kerendahan hati kita minta hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang baik, saat ini anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Kami mau menyerahkan hati dan telinga kami dan pikiran kami untuk Tuhan sapa. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bacaan kita diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus, pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai 30. Markus 7 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Maka seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus
untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar, Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca, mendengar, namun melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Haleluya. Jemaat muda yang dikasihi Kristus, saya mau membawa kita pada flashback ingatan masa lalu. Mari kita mengingat kisah perjalanan bangsa Israel, perjalanan iman bangsa Israel. Bangsa yang mengalami banyak kerikil pergumulan iman mereka kepada Allah. Salah satunya melalui Yesaya 35 ayat 4-7 misalnya. Menunjukkan kepada kita seruan yang ditunjukkan kepada bangsa yang sudah tawar hati, sudah kecut hati. Kepada bangsa yang patah hati, putus asa, lemah, dan tiada pengharapan. Dalam Yesaya 35 ayat 5-10, seruan ini mengajak bangsa Israel juga untuk melihat masa depan orang-orang yang beriman. Pesan ini jelas memberikan penghiburan, harapan, dan kesukaan yang unik dan luar biasa. Dalam Injil Markus hari ini, seorang perempuan Yunani, seorang yang bukan Yahudi, perempuan yang menganut atau menjadi pelaku budaya Yunani. Teman-teman, perempuan Sirofenisia yang memiliki kemampuan untuk meneliti, memiliki jiwa CIA. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena di ayat 25 sebenarnya sudah cuma dituliskan perempuan ini mendengar tentang Yesus, tapi dia sama sekali tidak mengetahui si Yesus ini sembunyinya di mana. Yesus ini sedang sembunyi di rumah siapa atau daerah mana. Jadi hanya dengan berbekalkan ada Yesus di kota ini, dia segera mencari. Luar biasa ya jiwa penelitinya, sampai ia akhirnya menemukan Yesus. Ia terus mencari. Kenapa ia harus mencari? Karena ia sudah mengetahui, mengenal bahwa Yesus memiliki kuasa atas roh jahat. Perempuan ini sudah tahu kisah-kisah Yesus di tempat-tempat lain. Ibu ini berusaha, ibu ini aktif, ibu ini melakukan sesuatu, ibu ini tidak diam. Di tengah keterhimpitan, di tengah kesesakan, di tengah kayaknya aku tidak punya pilihan apa-apa, ibu ini memilih untuk menjadi seorang yang tidak mudah menyerah. Teman-teman, ibu ini digambarkan sebagai seorang yang cerdas secara emosional dan logika. Ini terlihat ketika perempuan ini diperhadapkan dengan kalimat Yesus pada ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Perempuan ini sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Yesus menggunakan bahasa yang tepat sebenarnya teman-teman. Karena bagi orang Yunani, anjing itu bukan anjing liar. Dan kata yang aslinya, anjing yang dipakai itu bukan anjing liar. Kata yang dipakai untuk menuliskan kata anjing adalah kata untuk anjing rumahan, peliharaan. Yang memang diamnya di rumah, teman manusia. Jadi bukan hal yang sangat memalukan untuk digambarkan sebagai seorang anjing rumahan. Tapi tetap, menjadi anjing berarti tidak sama setaranya dengan manusia.
Dalam Markus, Yesus sedang mengadakan sebenarnya misi sembunyi-sembunyi atau diam-diam. Karena kalau kita lihat pasal sebelumnya, Yesus sedang dicari banyak orang karena ajaran dan mukjizatnya. Dia dicari oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Dia dicari ahli Taurat karena ajarannya yang dianggap melanggar hukum Yahudi. Ketika di tengah sembunyi-sembunyi ini, teman-teman, malah tersebar keadaannya Yesus. Karena iman, karena aksi sosok ibu Sirofenisia ini. Ibu ini soalnya tersungkur, jelas ditulis ya. Ibu ini datang dan tersungkur di kaki Yesus. Itu kayak kalau kita mau pakai bahasa anak muda, drama banget ya. Kisah perjumpaan anak muda dan Yesus ini tuh drama banget. Emosional sekali. Teman-teman, dalam Markus diperlihatkan perempuan memohonkan anugerah dengan keyakinan iman pasti didapatkan. Karena kemurahan hati Allah dan kerendahan hati manusia sebagai seorang yang memohon. Seorang yang memerlukan belas kasihan Tuhan. Untuk memiliki harapan, untuk memohon kepada Allah, perlu keteguhan hati. Lihat perempuan ini ditolak oleh Yesus dalam ayat 27 sampai 28. Kalau orang lain dengar itu kayak diomongin kasar. Tapi ia terus memohon dan meminta. Dia terus menunjukkan ketabahan. Butuh menunggu dan menanti, maka kita akan diberi dan mendapatkan. Hari ini melalui perempuan dalam penantian kebebasan, penantiannya menunggu, bertemu dengan Yesus. Karena Yesus kan melakukan banyak perjalanan ya. Dia tuh sedang nunggu kapan nih Yesus lewat ataupun kapan Yesus akan mampir di kota saya. Ia akhirnya berbuat. Dia nggak diam aja. Ketika satu kali mendengar bahwa Yesus ada, ketika dia tahu ada kesempatannya bisa untuk bergerak, untuk melakukan sesuatu, ia bergerak. Ia melakukan sesuatu, ia nggak diam. Dalam keadaan yang terlihat ditolak oleh Yesus dan seakan-akan Yesus diam dalam kesesakannya, perempuan ini tidak marah namun terus berharap remah-remah. Kedatangan Yesus sebenarnya untuk bangsa-bangsa Israel, untuk kebebasan orang-orang Israel, untuk bangsa-bangsa pilihan. Namun dalam kisah hari ini kita diperlihatkan bagaimana Yesus bukan hanya memperhadapkan harapan dengan teori, namun terhadap praksis ketika seorang yang memang hanya bisa berharap dan berbuat. Mungkin perempuan ini tidak percaya pada Allahnya orang Israel. Namun di saat yang bersamaan ia lebih percaya dan beriman kepada Yesus. Dalam menuju ujung perjalanan pergumulan ini kita diajak untuk berjalan, bukan diam di tempat. Dengan semua yang terjadi, ketertolakan atau ditolak, seperti dibiarkan sendiri dalam kesedihan dan kebingungan, kita diajak untuk berjalan menyusuri, bukan diam dan balik atau putar arah. Lalu pergi meninggalkan Allah. Bukan itu yang dilakukan oleh orang percaya. Kita seharusnya tetap berjalan kepada Allah, seorang berjalan kepada Allah, ia yang satu-satunya memiliki kehidupan kita di masa depan. Nah, saya ada cerita teman-teman. Tahun 2016 ketika saya di Sabah, Sabah itu satu daerah yang memang bukan daerah yang sangat tertinggal ya, masih ada mobil sebenarnya. Sudah ada mobil, maksud saya sudah ada mobil, sudah ada toko-toko makanan. Cuman jaraknya memang tidak terlalu dekat. Butuh usaha dan waktu untuk mencapai suatu tempat lain. Satu ketika di satu malam, perut saya tiba-tiba nggak enak. Saya udah bingung ini sakit apa. Lalu saya akhirnya
memutuskan untuk pergi ke apotek. Tapi saya baru ingat, aduh saya nggak bisa pergi-pergian sendiri kalau di sini. Karena saya takut, karena ini bukan daerah saya. Dari jam 11 malam hingga jam 7 pagi saya harus menahan sakit itu. Ada kepercayaan dari diri saya bahwa ini waktu terus jalan. Pasti tiba saatnya jam 5 pagi, tiba saatnya jam 6 pagi, tiba saatnya malam ini selesai. Sakit ini pun selesai, nanti ketemu obat. Nggak tidur dari jam 11 malam sampai jam 6 nggak tidur karena sakit sekali. Akhirnya saya pergi jam 7 pagi, pergi ketemu gedungnya, lewat pintu depan, terus gedungnya ditutup, pintunya ditutup. Saya nggak tahu kenapa. Saya harus memutari kira-kira 1 kilometer untuk ketemu pintu yang satunya. Teman-teman, dari kisah ini saya mau kita sama-sama melihat bahwa dalam sebuah harapan perlu ketabahan. Ini bukan teori, bukan bergerak di bidang hanya yang yang ideal gitu ya, enggak. Harapan dan ketabahan ternyata bergerak di ranah praksis. Sama seperti yang dilakukan perempuan tadi. Kalau secara teori Yesus itu datang untuk umat yang percaya kepada Allah Israel, bukan orang Yunani, tapi yang labrak itu pemahaman, pokoknya bukan tentang teori, pokoknya praksisnya, kenyataannya saya percaya kepada Yesus. Saya berharap pada Yesus. Dalam perjalanan mengakhiri masalah dan pergumulan, kita membutuhkan kesabaran, ketabahan, dan harapan secara aktif, bukan pasif. Dalam kisah selanjutnya, misalnya dalam ayat 31-37, ketika orang tuli Yesus kehendaki sembuh, itu bukan magic teman-teman, sulap ting gitu ya. Kesembuhan itu ternyata adalah anugerah. Gerakan tangan Yesus mengadah ke langit dalam Markus 7 ayat 34, itu mau menunjukkan bahwa anugerah beserta dengan kita yang meminta dan berharap. Anugerah ada untuk kita yang bergumul, yang sedang dalam pencarian kerja, untuk setiap kita yang menanti keputusan-keputusan perusahaan, kita yang bingung akan masa depan kita, kita yang berjuang untuk studi di tempat yang kita harapkan, kita yang mencari pasangan hidup. Bertahanlah dan berjalanlah. Seperti perempuan Sirofenisia, rendah hatilah meminta anugerah Allah. Jemaat muda yang dikasihi Kristus, selamat melanjutkan kehidupan dengan segala pergumulannya. Selamat berjalan bersama Allah dalam setiap kesesakan kita. Anugerah Allah menyertai kita semua. Amin. Jemaat dipanggil berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan seluruh jemaat di sepanjang abad waktu kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Bersama-sama kita mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
Ya teman-teman, sekarang kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk waktu yang telah Kau berikan bagi kami untuk bersama-sama beribadah, walaupun dari rumah masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu, remaja dan pemuda GKI Teman Cibunut, dan juga teman-teman kami semua yang mungkin saat ini sedang kesulitan berjuang untuk melalui hari-hari dengan sekolah online, dengan kuliah online, dengan berbagai kebiasaan baru yang harus kami jalani karena pandemi yang belum berakhir. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan dalam lingkungan kerjanya karena pandemi ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa supaya pandemi ini pun cepat berakhir, supaya Indonesia dan dunia kembali pulih lagi, dan kiranya angka positif COVID di Indonesia dapat cepat menurun sehingga keadaan dapat kembali normal. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk tetap bersyukur dan bersukacita di tengah keadaan dan di tengah segala permasalahan hidup, terutama pandemi COVID saat ini. Kami juga Tuhan mau berdoa untuk rencana vaksinasi yang telah dirancangkan oleh pemerintah. Kami bersyukur Tuhan atas orang-orang yang banyak mau membantu proses vaksinasi di Indonesia ini, sehingga proses vaksinasi dapat menjangkau orang-orang kecil, dapat menjangkau masyarakat. Dan kiranya Tuhan program vaksinasi ini dapat segera selesai sehingga pandemi ini pun dapat segera berakhir. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang sakit, untuk teman-teman kami yang keluarga atau kerabatnya mungkin saat ini berjuang melawan COVID-19. Kiranya Engkau yang memberi kesembuhan dan ketabahan sehingga mereka semua dapat melalui ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dan kerinduan kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya teman-teman, sekarang kita akan bersama mewujudkan rasa syukur kita melalui persembahan. Sebelumnya nats persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bagi teman-teman yang ingin mengumpulkan persembahan dan mengungkapkan rasa syukur, dipersilahkan melalui rekening GKI Taman Cibunut atau dengan men-scan QR Code yang ditampilkan pada layar teman-teman masing-masing. Ya teman-teman, sekarang marilah kita bersatu dalam doa untuk mendoakan persembahan ini. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang tak henti-hentinya Kau limpahkan pada kami. Saat ini Tuhan, kami memberikan dan menyisihkan sedikit dari apa yang kami terima. Mungkin tidak banyak jika dibandingkan dengan berkat melimpah yang Engkau curahkan pada kami. Tapi Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan hati kami, kiranya persembahan ini dapat bermanfaat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga Tuhan orang-orang yang mengelola persembahan ini agar persembahan ini dapat menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, jadi ibadah kita telah sampai di penghujung dari khotbah yang telah kita dengarkan tadi. Kita sebagai orang-orang percaya, tentu hidup kita tidak dapat dipungkiri, tetap menghadapi banyak permasalahan dan kesesakan. Di tengah kesesakan permasalahan hidup itu, tentu kita sebagai murid Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita diajarkan untuk
terus berharap, untuk tetap berpegang teguh dan tidak tinggal diam, tetapi terus berjalan, terus bergerak menuju Allah. Untuk menutup kebaktian ini, marilah teman-teman kita bersama menyanyikan lagu Lebih Dari Pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jemaat muda, ingatlah, berharap hanya bisa dilakukan oleh orang yang berani meminta kepada Allah. Berharap hanya bisa dilakukan oleh orang yang berani. Dan kini mari mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat pengutusan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tangan Tuhan menopang masa mudamu dan kasih-Nya menerangi perjalananmu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Ya teman-teman, kebaktian kita telah selesai. Saat teduh bagi kita semua. Oke teman-teman, senang sekali bisa bertemu teman-teman semua di hari Minggu ini walaupun secara online. Kiranya kebaktian ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.